sektor yang kita kerjakan, termasuk dari sistem dari ekosistem ketenagakerjaan, dari ekosistem bisnis juga untuk desa UMKM, dan dari sektor kesehatan misalnya dengan program Posyandu Plus. Nah, plusnya di sini itu kalau untuk informasi saja kita sekarang seimbang. Ya, kepentingannya antara mengutamakan kepentingan kesehatan fisik, tapi juga kita mengutamakan kesehatan mental. Ada yang butuh bimbingan psikolog, ada yang nggak bisa tidur, overthinking, banyak ya ini ya. Ada yang gagal move on, gamang, ada ya. Kayaknya laris nanti Posyandu Plus saya Pak, bisa mampir ke posyandu terdekat, ya, gratis. Ya, hari ini baru kita ratakan juga di sekian ratus, sekitar 600 nantinya posyandu di Kota Surakarta yang bisa memiliki standar pelayanan minimal. Ya, ada 6 SPM juga. Jadi sekarang posyandu itu tidak cuma untuk nimbang, tidak untuk ngecek tensi, tapi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat, termasuk bidang-bidang sektor lain, pembangunan daerah, pendidikan, dan lain sebagainya. Terus ada juga optimalisasi BUMD, pengembangan distribusi logistik, penguatan ruang publik yang inklusif, dan ini yang ditunggu-tunggu adik-adik ya dari kalangan mahasiswa. Bagaimana penguatan daya saing kota berbasis budaya, pariwisata, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Siapa yang senang kalau Solo banyak event? Nah, senang ya. Siapa yang pernah nonton konser di Solo? Kalau di sini Sukoharjo ke Solo aja gitu ya. Mainnya event ke Solo aja. Nah, karena saya jualan Solo nih, mohon izin ya. Selanjutnya, peran pemerintah, kami juga mengupayakan memiliki satu ruang inovasi ya. Kalau di Amerika itu ada Silicon Valley. Ada yang tahu Silicon Valley ya? Harusnya tahu lah ya, anak teknologi kok. Ya, itu kawasan riset dan inovasi terbesar di Amerika. Ada Apple, ada Google, semua ya di situ. Pusatnya di Silicon Valley. Nanti harapan kami ada di Solo Technopark, ini sebagai pusat inovasi di Kota Solo. Monggo. Nah, ada yang pernah nugas di Solo Technopark? Jauh banget ya. Nugas tinggal seberang aja udah banyak ya. Itu ada yang jauh sampai ke Shopee Solo Technopark. Ya, itu sebenarnya tujuan kami bukan untuk nugas teman-teman. Kita mencari bakat-bakat baru untuk startup, untuk inovasi produk ya. Bahkan ada saat ini komunitas game, di sana ada game zone-nya juga ya, untuk kita bisa menciptakan produk-produk baru. Kalau teman-teman ada yang bikin game di sini, kita kuatkan lagi dengan game-game lokal ya, game-game yang menggunakan cerita-cerita rakyat. Ada yang bikin game nggak di sini? Animasi ada yang bikin nggak? Ada nggak? Belum ya? Ya, kalau belum ada yang bikin, nanti jadi pertama yang bikin. Disupport pasti sama Pak Rektor ya. Ya, jadi ini di sana ada ruang research and development dan juga untuk teknologi center. Bagaimana Solo nanti juga kita kuatkan tidak hanya untuk transaksi online-nya, tetapi sebagai pusat pengetahuan Solo Science Center dan juga geoblocking space. Di sana nanti yang terbaru mau dikasih bocoran nggak? Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau banget ya. Kita mau bikin AI Center. Ya, kita mau bikin Artificial Intelligence Center bekerjasama dengan Indosat. Mohon doanya akan kami bangun nanti di luasan sekitar 4.000 itu di belakang. Nah, bocorannya nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dan berinovasi. Next. Ya, Pentaholic Collaboration yang kami harapkan ya, sama seperti bidang-bidang yang lain. Saat ini kampus sebagai bagian dari poros menggerakkan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagaimana mengawal kemajuan teknologi ini bisa dikawal dengan tepat sasaran sehingga menghasilkan inovasi yang
bagus, produk yang inovatif tadi ya, nanti harus berkolaborasi dengan berbagai sektor termasuk dengan kami, pemerintah, media, bisnis dan juga komunitas. Jadi monggo saat ini kalau sudah banyak terbangun kerjasama, kok bagian kerjasama WR berapa ya? Oh, jadi 1, wah hebat ini di WR 1 juga. Tapi sudah terbukti langsung ya, goal mendatangkan pemerintah Kota Surakarta. Tepuk tangan untuk sekitar pasangan. Next. Nah sudah, ini berarti tinggal pantunnya dan cakepnya. Karena kalau saya nggak berpantun, saya nggak dibilang cakep nanti. Ya, jalan-jalan ke Solo Safari, berinteraksi dengan gajah-gajah. Mari kita terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Ini senang sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Ini sebuah kehormatan untuk saya kembali menjadi mantan dosen. Jadi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi hukum bisnis semester 2. Seperti yang saya mau bertanya tadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau pemerintah Kota Surakarta itu sudah punya banyak sekali aplikasi yang sudah bisa diakses secara publik, yang berarti pemerintah Kota Surakarta mempunyai database data-data penduduknya, segala macam data. Nah, bagaimana cara pemerintah Kota Surakarta menjamin keamanan data-data penduduknya itu, dan apa respon pemerintah Kota Surakarta jikalau data-data pribadi penduduknya bocor oleh karena pihak yang tidak bertanggung jawab. Calon menteri semua nih kayaknya nih ya, bukan ada teman-teman mahasiswa nih. Pertanyaannya bagus-bagus ya, karena sangat berbobot. Pertama, bagaimana hambatan ketika mewujudkan salah satu program Cita Surakarta Smart City ini juga menjadi PR tadi yang saya sampaikan, menyatukan data, meningkatkan literasi digital, bahkan bagaimana mengoptimalisasi OPD atau dinas terkait berkaitan dengan penginian atau pemutakhiran data. Surakarta Smart City ini basicnya adalah bagaimana Solo memiliki big data dan bagaimana Solo ini nanti juga memiliki command center, ya, pusat bagaimana kita mengetahui data secara real time, ya, untuk bisa membantu satu tata kelola birokrasi yang lebih ringkas tetapi juga efisien dan efektif. Yang kedua, kita juga berharap dengan adanya Surakarta Smart City ini nantinya pelayanan kepada masyarakat atau public service juga bisa lebih meningkat. Bisa dibayangkan ya, kalau ada kita di tengah jalan ada jalan berlubang, kemudian kita selama ini lapor Mas Wali masuk ke ULAS, kalau di Kota Solo ada aplikasi ULAS, itu besok kita pengennya langsung nyampe ke dinas PU, langsung bisa tertangani lebih cepat. Jadi kelebihannya digitalisasi, ya, data yang sudah kita integrasikan secara real time itu juga pelayanannya jauh lebih cepat. Pak Rektor dan jajarannya seluruh mahasiswa yang saya banggakan, kebetulan ini saya juga baru bikin satu comment center, semacam mini comment center yang ada di lingkungan saya sendiri. Wakil Wali Kota ini kebetulan kan pembina OPD juga, jadi nanti Pak Rektor juga bisa meniru Pak, prodi-prodi disuruh laporan data real time, ya, jadwal mengajar, karya mahasiswa itu di ruangannya Pak Rektor. Jadi nanti comment center ini bisa digunakan untuk bagaimana panjenengan membuat kebijakan, tapi juga bisa mengetahui kondisi pelayanan pada mahasiswa. Sama, gitu ya. Hambatannya jadi tinggal bagaimana mengedukasi, membuat budaya digitalisasi ini juga bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dimiliki oleh semua ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kemarin misalnya
misalnya baru nyoba seminggu sekali aja udah pada diem kalau saya datang setiap hari Kamis, ya saya paksa seminggu sekali. Kemarin ke promoknya nggak ada ini ya, protokol yang sehari ini tugas nih. Kemana ini? Nah, pas tugas ya, pas selamat nggak ada gitu ya. Pas Bu Astrid datang pas nggak ada gitu. Tapi memang harus kita paksakan untuk dibiasakan, sama seperti digitalisasi. Nanti tidak hanya dari tugasnya Kominfo, tetapi dari semua OPD juga harus ditingkatkan secara perlahan. Itu Mas ya. Yang kedua, kaitannya dengan STP gitu. Kalau boleh dibilang saat ini pelayanan atau fasilitas Solo Technopark itu sudah banyak pelatihan dan juga kegiatan secara rutin dilakukan. Bisa diakses kan sekarang era digital, browsing. Nah, kita browsing akunnya Solo Technopark. Di situ juga ada Solo Innovation Hub ya, untuk program-program yang kaitannya dengan kewirausahaan. Ada juga program-program yang sifatnya perangkatan atau batch dengan beragam jenis pelatihan. Ini kalau kampus semua saya edukasi, saya sosialisasikan, nanti mungkin juga kurang pelatihannya ya. Karena sekarang kita masih minim peminat. Kita misalnya ada pelatihan las bawah air gitu ya, itu juga itu ngopo kok las kok mengisor banyu, padahal gajinya luar biasa besar. Dan kalau kita bisa tembus ke pasar internasional, teman-teman saingannya bukan lagi pelamar pekerjaan ke pabrik-pabrik atau perusahaan besar di Indonesia. Itu harapan kami ya di Kota Solo. Nanti STP itu juga semakin banyak juga berkolaborasi dengan pihak eksternal yang termasuk tadi AI Center, juga nanti ada pelatihan juga, pelatihan AI. Update terus saja di akunnya Solo Technopark dan Solo Innovation Hub. Nanti akan ada program dan jadwal-jadwal terkait dengan pelatihan. Tapi ya ini juga perlu saya sampaikan di awal. Cahnom saya ngomongin disclaimer. Kalau anak muda sekarang disclaimernya itu ada beberapa program yang kami jalankan di pemerintah Kota Surakarta, mungkin sama di Pemda lain. Itu juga biasanya harus ada syarat domisili KTP Kota Solo. Itu ya, tapi yang lain ya, yang kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak eksternal itu masih bisa diakses oleh seluruh atau publik. Belum lagi nanti event-event Mas, ya, nanti juga bisa diakses. Atau minimal bisa follow akun saya ya Mas. Kalau nanti bisa ada pelatihan-pelatihan bisa ikut ya. Bercanda, ya. Kalau di follow beneran juga nggak apa-apa. Oke, yang terakhir. Ya, tadi kaitannya dengan keamanan cyber security. Jadi kalau berbicara data, apalagi kependudukan di Indonesia ini sudah satu pintu di pusat. Bahkan kami yang di daerah, kami biasanya input. Ya, misalnya di Dukcapil kita ada data KTP, KK, ya akta-akta itu semua ya, itu kita input. Nah, ketika nanti dari Dinsos mau akses di Dukcapil, kita berkaitan dengan bansos tadi ESIK. Nah ini masih menjadi kendala. Misalnya, loh ini KTP-nya sini orangnya kok nggak ada. Mau dikasih bansos orangnya ternyata kerjanya di Sukoharjo, misalnya. Nah tapi tinggalnya di Solo. Nah ini kita belum bisa akses. Tapi keterbatasannya itu adalah pengamanan, ya security yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menjaga keamanan data kependudukan. Jadi jangan khawatir, data kita tuh masih safe selama data pusatnya aman. Nah itu loh. Nah kemarin sempat ada ketakutan juga ya, data pusatnya Indonesia aja bisa bobol, gimana? Nah itu peran kalian, ayo dicari bagaimana membuat sebuah software keamanan ya. Kan banyak software yang juga berkaitan dengan cyber security. Kalian juga tambahkan literasi digital yang berkaitan dengan cyber security. Misalnya non-sewu, kadang orang-orang tua atau bahkan pelaku UMKM itu mungkin tidak paham, cuma ditanya siapa nama ibu kandung, dijawab. Berapa nomor 4 terakhir di kartu Anda, dijawab. Itu tidak boleh. Data-data riskan, data-data pribadi. Nah peran kita lah nanti yang juga turut mengedukasi supaya keamanan data-data ini bisa kita jaga dengan baik. Kalau yang masalah hipnotis itu saya bukan ahlinya, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal
Oke, ngaten, matur nuwun. Terima kasih, beri tepuk tangan lagi sekali lagi buat Ibu Astrid. Marilah kita abadikan momen kebersamaan. Selamat datang kembali kepada para tamu undangan Teknologi and Innovation 25. Pada momen yang berharga ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Wali Kota Surakarta yang telah berkenan hadir di tengah padatnya jadwal dan kesibukan. Untuk itu, marilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Ibu Astrid Widayani SSSD MBA. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk simbolis pembukaan acara, kita akan menyaksikan bersama-sama seremonial pemotongan kita kepada Ibu Astrid Widayani SSSD MBA selaku Wakil Wali Kota, didampingi sebelah kanan Bapak Asop Prof. Jacob Dekan PhD selaku Rektor Universitas Agung Hartono dan Bapak Tan Sahwa selaku Pembina Yayasan Indriati berkenan untuk melakukan pemotongan kita. Baik, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan ini, Technovation Students Exhibition Universitas Gunung Hartono Bulan 25 resmi lintas dan inovasi mahasiswa Universitas Gunung Hartono. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan melakukan prosesi pembukaan acara. Kehadiran Bapak Ibu menjadi secara langsung keluarga kita. Dan tidak lupa kami mengundang seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh siswa menyemarakan Technovation Students Exhibition Universitas Gunung Hartono Bulan 25. Mari kita jadikan kesempatan ini diadakan sebagai ajang apresiasi dengan saudara belajar, bertukar ide dan memperkuat kolaborasi. Berbasis IUS dan mahasiswa berbasis IOP, di mana kita bisa melihat banyak sekali produk-produk atau karya kreativitas mahasiswa yang sudah